sebenarnya di Brighton pun belum tidak menjadi starting ya, tidak menjadi pemain utama, tapi dia menjadi pemain Halo, jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Jadi seperti biasa, di episode kali ini kita menemani kalian lagi. Jadi untuk episode kali ini kita akan menyusun tim untuk IPL Fantasi. Tapi sebelumnya Bayu, ada yang mau disampaikan dulu. Nah, sebelumnya buat kamu nih para pencinta sepak bola, wajib banget bermain MPL Fantasi. Karena bentar lagi kan bakal ada Olimpiade Tokyo 2020. Di mana negara andalan kita tuh bakal main tuh di Olimpiade Tokyo 2020. Ada Brazil, Jerman, Spanyol, Argentina. Kalau gua jagoannya Jerman pasti. Nah, dari kita nih Bacotin FPL Indonesia bakal tantang kalian buat susun tim terbaik kalian dan menangkan hadiahnya. Berani nggak kalian? Harusnya berani dong, karena kan para bacoters pecinta bola. Yai. Oke, sebelum kita masuk ke hidangan utama, gua pengen ngingatin lagi buat para bacoters untuk download IPL Fantasi. Caranya gimana, Rap? Sebelum gua jelasin cara downloadnya, gua kasih tahu dulu nih, MPL Fantasi itu adalah permainan strategi olahraga, dan yang akan kita bahas ini adalah permainan sepak bola tentunya, yang membutuhkan analisa dan juga strategi. Nah, para pecinta bola nih seperti kita semua dan kalian yang suka nonton bisa menunjukkan kemampuan analisa dan juga strategi dalam menyusun tim terbaik di MPL Fantasi. Nah, untuk bermain MPL Fantasi ini kita bisa download aplikasi MPL Fantasi di www.id.mpl.live/fantasy. Nah, nanti di situ di website itu akan muncul tulisan kotak download sekarang. Nah, silakan kalian download. Setelah selesai download, dibuka registrasi, lalu mainkan MPL Fantasi yang ada di pojok kiri bawah nomor 2. Nah, di situ ada tulisannya Fantasy. Nah, terus diklik aja itu, kemudian di situ akan tercantum atau tertampilkan berbagai macam pertandingan sepak bola. Jadwalnya banyak banget. Jadi di MPL Fantasi ini kesempatan menangnya banyak banget gitu. Nah, gue juga punya nih alasan-alasan, ada 3 alasan kenapa harus main MPL Fantasi yang akan disampaikan oleh Fahmi. Silakan nih. Ada 3 alasan kenapa kita harus mendownload MPL Fantasi. Pertama, di MPL Fantasi ini terdapat banyak liga besar. Contohnya Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, ada juga Liga Champions. Dan masih banyak lagi liga yang ada di dalamnya. Kemudian alasan kedua, ada kompetisi, ada hadiah. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan, di mana berlian kemenangan itu senilai Rp200. Berlian kemenangan ini bisa kita tukarkan di GoPay dan Link Aja. Dan untuk mendapatkan berlian kemenangan yang lebih banyak, itu caranya mudah. Lu cukup pilih yang namanya Mega Big Trophy. Mega Big Trophy ini adalah pertandingan-pertandingan yang dikategorikan dengan pertandingan besar atau big match gitu. Jadi jangan lewatkan keseruannya untuk berlian kemenangan dan Mega Big Trophy-nya. Dan untuk berlian kemenangannya ini bisa dicairkan langsung pada saat pertandingan itu selesai. Jadi nggak usah nunggu 1 musim penuh gitu. Jadi kalian have fun aja maininnya. Selesai pertandingan kalian bisa cairkan berlian kemenangannya. Dan yang ketiga adalah yang namanya nonton bola, pasti kita kan nyari keseruannya. Nah, keseruannya ini lu dapat dari pertama, kalau untuk main MPL Fantasi, kita kan cara mainnya itu memilih pertandingan yang akan kita pilih gitu. Jadi nanti setelah lu pilih pertandingannya, di situ nanti kita akan menyusun tim, di mana tim kita terdiri dari 11 pemain yang akan lu pilih gitu dan lu susun timnya. Jadi keseruan nonton bolanya dapat karena poin-poin di MPL Fantasi ini berdasarkan pertandingan real. Jadi poinnya itu berdasarkan pertandingan nyata gitu. Nah, selanjutnya gini, di MPL Fantasi ini ada apa aja sih, Bay? Gitu. Nah, selain di
di MPL Fantasi itu ada football fantasi yang telah disampaikan sama Fahmi, ada juga nih game-game misalkan gue bosen lagi pengen main MPL Fantasi, gue main juga tuh di MPL game-game lain seperti ada Fruit Dart, Fruit Chop, Pool, Speed Chess. Gue paling seneng main Speed Chess sih, main catur itu kali aja bisa jadi dewa kipas angin kan. Dan di situ juga bisa dapat berlian kemenangan di aplikasi di aplikasi MPL-nya. Jadi dari Bacotin kita mengajak para bacoters dan para manajer yang lain untuk mendownload MPL Fantasi dan jangan lewatkan keseruannya. Apalagi khusus MPL Fantasi ini kan sekarang ada Olimpiade Tokyo gitu. Jadi banyak lagi yang namanya berlian kemenangan dan Mega Big Trophy. Nah, sebelum kita masuk di hidangan utama kita, jadi kita akan menyusun tim di pertandingan antara Spanyol melawan Argentina. Tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu untuk pilihan pemain ini kita memakai formasi 3-4-3. Untuk kiper itu ada Simon. Sebelumnya Spanyol itu sangat kuat di Olimpiade ini karena beberapa pemain yang di Euro kemarin, Euro Cup itu dipanggil lagi buat ikut serta tim Olimpik karena kan kita tahu Spanyol timnya banyak pemain muda kan. Jadi diambil-ambilin lagi, ditarik-tarikin lagi buat ngikut Olimpik. Jadi sangat kuat lah. Untuk kiper sendiri kita makanya ngutamain ke Unai Simon, kipernya Spanyol. Dia bisa menghasilkan 27 save. Dan walaupun sempat lambat ya panasnya Spanyol di Euro, tapi kalau di tim Olimpik yang lawannya Argentina level bawahnya lah, level 2 lah, kayaknya Unai Simon bisa melakukan save dan clean sheet banyak sih gitu. Maksudnya save yang banyak untuk mendapatkan clean sheet gitu. Oke. Next kita berpindah ke posisi DEF. Ada 3 DEF yang kita pilih. Masih dengan pemain Spanyol itu ada Paul Torres. Gimana, Ra? Yang masih bermain di Villarreal ya. Kemarin juga udah ikut timnas Spanyol untuk di Euro 2020. Jadi memang yang seperti yang tadi Bayu bilang, kita lebih menjagokan Spanyol karena memang chemistry-nya itu sudah lebih terbentuk gitu, sudah banyak terbentuk karena mereka sudah banyak bermain bersama gitu dibandingkan timnas Argentina yang dibawa ke Olimpiade Tokyo 2020 ini. Dan Pau Torres sendiri kita tahu di kemarin di Euro pun sempat beberapa kali memberikan kontribusi yang sangat baik ya. Dan dia kan passing, kelebihannya tuh di passingnya gitu, dan blocking shoot dari luar kotak penalti yang bagus gitu. Dan kita tahu sendiri passing di MPL ini kan punya poin khusus juga kan. Jadi untuk back yang bisa passing ini kelebihan juga gitu. Walaupun memang dia lemah secara aerial duelsnya tidak terlalu bagus ya, tapi kita bisa ambil poin dari passing. Dan juga mungkin kalau misalnya kita lihat dari sisi defensifnya Spanyol ini bukan tidak mungkin melawan Argentina kesulitan gitu dan tidak bisa mencetak gol, dan akhirnya Spanyol mencatatkan clean sheet untuk pertandingan melawan Argentina besok. Gitu sih kalau dari gua. Oke. Kemudian next ada Garcia. Untuk Garcia sendiri ini penjelasannya nggak jauh beda sih dari Paul Torres tadi. Jadi memang kalau gua lihat untuk posisi DEF ini Spanyol itu ke Olimpiade Tokyo 2020 ini sudah menemukan chemistry. Apalagi kan skuadnya diisi dengan beberapa pemain Euro kemarin ya. Jadi untuk Garcia ini posisi yang tepat untuk di posisi defender yang kita pilih di Piala Fantasi. Kalau Garcia itu kayaknya kelihatan bakal jadi bek kanannya nemenin Pau Torres. Kalau sebelumnya kan kalau di Euro ada Laporte. Kayaknya kalau untuk di Olimpiade ini bakal di spotnya untuk Garcia dan Pau Torres kaki kiri, Eric Garcia di sebelah kanan gitu. Dan kita lihat memang bermainnya cukup bagus ya, makanya Barca sampai ngambil dia untuk musim depan. Selanjutnya ada bek dari Argentina, Perez. Gimana, Bay? Perez ini dia masih muda ya, pemain muda tapi udah banyak pindah-pindah. Awalnya dia di Atletico Madrid tapi dipinjam-pinjamin ke beberapa tim, ke Argentinos Juniors, ke Famalicão, terus ke Granada terakhir. Dia jadi back tengah ya untuk di Olimpiade ini, bakal jadi inti karena udah dibawa juga dari U23.
kayaknya bakal spot untuk posisi back tengah menjanjikan Perez, karena kan ini pertandingan pertama, kita harus memilihnya kayaknya lebih aman untuk pemain yang bakal starting dulu deh gitu. Oke, next kita ada 4 midfielder. Yang pertama ada Ceballos. Gimana, Ra? Ceballos. Kok lu ketawa? Oke, Ceballos ini adalah pemain Madrid yang musim kemarin dipinjamkan ke Premier League ya, ke Arsenal. Walaupun di Arsenal juga hanya bermain tidak sampai setengah pertandingannya Arsenal ya, cuma bermain 1.600 menitan gitu. Tapi dia juga berhasil mencatatkan 3 assist. Jadi sebenarnya Ceballos nih menurut gue ya pemain bagus. Dan walaupun umurnya sudah 24 tahun tapi ya memang masih agak kurang matang karena memang menit bermainnya pun baru sedikit gitu. Tapi Ceballos ini kan bermain di sayap kiri ya, kemungkinan besar akan bermain di sayap kiri untuk di Spanyol. Dan Ceballos ini punya defensive contribution yang bagus, attacking contribution apalagi, dan punya passing juga yang bagus dan juga dribbling. Dan si Ceballos ini itu seneng banget, gaya mainnya itu seneng banget untuk melakukan shoot jarak jauh dari luar kotak penalti gitu. Dan memang dengan posisi seperti ini Ceballos punya kesempatan untuk mencetak gol juga gitu, selain mencatatkan namanya di assist ya. Dia juga punya kesempatan untuk mencetak gol dari tendangan-tendangan luar kotak penalti yang memang sering dia lakukan selama bermain di Arsenal. Itu untuk Dani Ceballos. Oke. Next masih pemain Spanyol. Ada Olmo. Gimana, Bay? Olmo kemarin mainnya bagus ya, dia di Spanyol bahkan di pertandingan penentuan di perempat final di semifinal dia jadi starting kan karena mainnya bagus. Bahkan si Morata masuk di babak kedua kan ya. Si Olmo bagus, dia menjadi penyerang sayap karena asisnya pun banyak kalau nggak salah deh. Berapa gitu? 5 apa 4 di kemarin Euro tuh banyak dia kemarin asis untuk Dani Olmo karena suka nge-crossing dan tipenya itu tipe inside forward tapi nge-shootnya nggak terlalu banyak, jadi banyak assist. Kayaknya untuk poin di MPL Fantasi ini poin-poin untuk assist terus poin untuk dribble sukses itu kan ada tuh. Kayaknya Olmo menjadi aset yang bagus sih untuk diambil. Oke, next ada pemain Argentina, Alister. Gimana, Rap? Siapa? McAllister. McAllister dari Argentina yang main di Brighton ya, sebagai IMF ya, di Brighton. IMF yang agak ngiri. Jadi sebenarnya di Brighton pun tidak menjadi starting ya, tidak menjadi pemain utama, tapi dia menjadi pemain substitution. Tapi statistiknya juga lumayan bagus ya, karena dia bisa mencetak 1 gol 1 assist. Udah 22 tahun. Nah itu keunikannya adalah dia adalah main yang memiliki set yang bagus gitu. Jadi dia direct free kicknya juga cukup baik gitu. Dan dengan si McAllister ini punya ya seperti tadi, dia punya naluri penyerangan yang juga cukup baik, walaupun memang dia bukan tipikal pemain yang sering melakukan shoot di luar kotak penalti ya, tapi dia itu adalah tipikal pemain midfielder yang suka mencari lubang atau celah di back lawan gitu. Dan ini menjadi kelebihannya si McAllister banget sih untuk melawan Argentina besok. Oke, next. Masih dengan pemain Argentina ada ini ya, grup band Almada. Gimana Bay menurut lo Almada ini dia diplot sebagai wonderkidnya Argentina buat saat ini. Umurnya masih 20, dia posisinya sebagai attacking midfielder dan kadang-kadang jadi second striker juga, ya kecil-kecil tipe gocek gitulah. Main di tengah ya kayak Messi tapi main di tengah. Nggak tahu nanti bisa jadi penyerang atau gimana. Dia lebih ke nomor 10 sih. Dia mainnya bagus, bermain di tim Argentina, Atletico Vélez.
umurnya masih 20 tahun dan ya itu dia sering asis yang terobosan macam-macam. Ozil mainnya kayak gitu sih. Next, terakhir ada 3 posisi striker yang akan kita jelaskan. Asensio, gimana Rak? Oke, Asensio ini salah satu pemain senior yang di bawah Spanyol ya, kalau nggak salah ya. Dan kemarin di Real Madrid pun punya kontribusi yang cukup baik ya, dari 21 pertandingan dia bisa berkontribusi 7 berkontribusi dengan 5 gol dan 2. Dan dia itu punya kemampuan passing yang sangat, kita bisa lihat di Real Madrid itu dia sering menjadi otak serangannya Real Madrid. Dia punya passing yang bagus, kemudian punya visi untuk memberikan through balls atau umpan terobosan yang juga bagus, dan punya kipas yang passing kunci yang statistiknya cukup tinggi di Real Madrid gitu. Jadi ini merupakan potensi pemain yang bisa memberikan assist ataupun passing akhir untuk memanjakan striker sebelahnya gitu. Jadi dia tuh tipikal lebih ke striker support, bukan striker striker jungler, bukan striker utama gitu. Jadi dia punya selain punya passing yang bagus, tentunya karena posisinya juga agak di depan, dia juga pasti akan punya kesempatan untuk mencetak gol juga yang cukup banyak juga gitu. Walaupun memang tipikalnya Asensio ini bukan tipikal striker seperti Ronaldo yang sering shoot langsung ke gawang gitu. Dia lebih sering membagi bola ke kawannya yang punya ruang tembak lebih besar kayak gitu. Jadi membuka ruang ya gitu ya. Di situ assist. Betul. Asensio ini agak lebih ke belakang sih sebenarnya. Bicara Asensio yang sering umpan, mungkin pemain satu ini ada finishingnya. Pedri dari Spanyol. Gimana, Bay? Pedri kemarin jadi young player of the tournament. Pemain bagus. Gue baru ngelihat ya si Pedri ini mainnya kayak gimana. Dia mirip Iniesta tapi lebih eksplosif. Gue suka sih ngelihatnya. Kalau misalkan Liverpool ngidam pemainnya, kayaknya beli Pedri lah. Tapi kayaknya nggak bakal dilepas sama Barca. Pedri mainnya bagus. Dia ngotot banget. Maksudnya nge-press juga, terus juga berani nusuk-nusuk. Walaupun badannya kecil, tapi berani beradu sih gitu. Apalagi asis terobosannya, bahkan berani nge-shoot dari jauh. Kayaknya wajib banget buat diambil di pertandingan Spanyol lawan Argentina ini. Pedri malah bisa jadi calon kapten buat pertandingan kali ini, kalau gua. Material ya, kapten material. Iya. Oke, itu tadi dari Pedri. Ini yang terakhir nih, dari Argentina. Ada Valenzu. Bayu bisa jelasin nih, kenapa kita ngambil Valenzu? Pasti dong bisa jelasin. Nah, Carlos Valenzuela ini dia tipe pemain kecil-kecil ngeselin. Pemain sayap kiri yang suka nusuk, cut inside. Tingginya aja cuma 167. Bahkan berarti kan hitungannya pendek ya. Tapi lincah memang. Suka ngasih assist juga dari crossing. Bahkan untuk megang direct free kick pun dia yang megang. Untuk di Olimpik ini kayaknya main false nine, jadi sayap-sayap penyerangnya tuh lebih berbahaya, lebih diambil daripada forward nomor 9-nya gitu. Utamanya. Ya, jadi kita lebih rekomen ke Carlos Valenzuela. Bahkan dia bisa nyetak gol kemarin pas diuji coba lawan Saudi Arabia atau Australia gitu. Untuk kapten gimana? Kalau pilihan gue ya, untuk kapten sih gue akan mengkaptenkan pemain Spanyol ya. Untuk kapten gue akan pilih agak aman sih, Marco Asensio. Iya, apalagi Asensio ini bisa dijadikan false nine. Kalau melihat komposisi Olimpik ini. Isinya siapa? Vice captain kalau gua bakal taruh di Dani Olmo, vice captain. Karena ngelihat posisinya si Asensio kan udah forward. Kalau Asensio udah nyetak gol, biasanya Pedri nggak kebagian. Jadi kita ambil tukang asisnya aja yang satu lagi. Gitu, kita ngambil Dani Olmo. Berarti untuk material kapten kita ngambil Spanyol ya? Spanyol dulu. Iya. Prioritas di Spanyol ya. Prioritas Spanyol. Asensio dan vice captainnya Dani Olmo. Oke, untuk episode kali ini cukup. Jadi itu beberapa analisa dari kita tadi ya untuk pertandingan Spanyol melawan Argentina. Kemudian sebelum kita tutup ada tambahan lagi nggak dari kalian berdua? Nggak, udah cukup, kita nikmatin saja pertandingannya.
Yoi. Oke, untuk episode kali ini cukup. Buat para bacoters dan para teman-teman yang lainnya, jaga kesehatan dan jaga imunnya. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.